Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa man talahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maksum. Saya berasal dari kota Kabupaten Cilacap, di desa Rawajaya, tepatnya di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, Siti Hinggil, Bantarsari, Cilacap. Saya ingin sekali memulai di akun YouTube ini yang bernama Santri Ngapak Sederhana, yang tentunya mempunyai tujuan di mana saya ingin menghantarkan ataupun belajar mengajar melalui saya membuat video di nahwu ataupun di sorof. Jadi tujuan saya di akun yang satu ini untuk menyebarkan ataupun sesama belajar ilmu maupun secara pengalaman saya untuk tahap-tahap di belajar ataupun di story ataupun cerita saya saat saya sedang mondok di pondok pesantren. Alhamdulillah, semoga akun Santri Sederhana ini menjadi akun yang sehat, menjadi akun yang benar-benar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, alhamdulillahnya saya sudah menemukan kitab, tapi sebelumnya saya belum update kitabnya, ataupun kitab ini adalah kitab yang saya bawa dari pondok pesantren. Ya, jadi kitab ini adalah kitab Jurumiyah yang menerangkan tentang ilmu alat, yang dimana kitab Jurumiyah ini adalah kitab Jurumiyah yang menurut saya itu gampang untuk dipahami. Maka dari itu, karena channel ini adalah channel yang baru, maka saya akan menyebarkan ataupun kita sama-sama saling belajar tentunya di ilmu alat, ilmu nahwu maupun sorof dari awal, ya. Nah, kitab ini adalah kitab yang berasal dari Cirebon, yang dimana dianggit oleh Syekh Mahmud Ibnu Mukhtar, asalnya dari Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa man talahu. Wa ba'du ikilah terjemah Jurumiyah kanggo pelajar madrasah ibtidaiyah. Wa ba'du ikilah terjemah Jurumiyah adalah sakwise anane kitab iki, sudah adanya kitab ini adalah kitab yang menerjemahkan ataupun kitab yang menjelaskan tentang Jurumiyah. Jadi Jurumiyah itu kan asalnya dari bahasa Arab, ya ndak? Asalnya dari bahasa Arab. Nah, kitab Jurumiyah ini itu dibahasa jawakan oleh Syekh Ibnu Mukhtar ataupun oleh musonif kitab ini, ya teman-teman. Nah, kanggo pelajar madrasah ibtidaiyah, karena kitab yang satu ini itu lebih gampang untuk dipahami, khususnya bagi para pemula-pemula ibtidaiyah, itu adalah orang yang baru memulai mengaji di suatu madrasah, yang dimana madrasah itu pelajarannya tentang ilmu nahwu, khususnya di kitab Jurumiyah, gitu ya teman-teman. Kang masih orang ngerti bahasa Arab, jalaran ora kulino ngaji kitab. Kang masih orang ngerti bahasa Arab, yang dimana
seorang pelajar tersebut tidak mengetahui ataupun belum tahu apa yang dinamakan dengan bahasa Arab ataupun faedah dan kaidah dari gabungan antara satu kalimat menjadi jumlah ataupun bisa jadi menjadi jumal. Jalaran ora kulino ngaji kitab. Siapa orang yang tidak bisa mengetahui ataupun siapa orang yang tidak bisa untuk mengerti mengaji bahasa Arab, mongko maka jalaran itu, maka orang itu tidak bisa membaca kitab. Kulino itu adalah orang yang ahli, kulino ngaji kitab. Jalaran ora kulino ngaji kitab, maka orang itu tidak bisa ahli di dalam membaca kitab, khususnya di dalam kitab kuning, karena ini adalah ilmu alat ya teman-teman. Mula padha ngaji kitab ulama lebih penting tinimbang ilmu tirgama. Mula padha ngaji kitab ulama, ayo kita semua maka dari itu kita afdol, bahkan kita fardu, hukumnya fardu untuk mengetahui ataupun mengaji di kitab-kitabnya para ulama. Ulama ini adalah bentuk jamak dari alim, dan kita harus mengetahui ataupun ngaji di kitab-kitabnya para ulama-ulama ataupun para orang-orang yang ahlul ilmi. Akeh wong kang pinter ilmu tirgamane tapi bodoh ilmu syara agamane. Nah, ini tidak perlu untuk dibahas karena teman-teman juga sudah tahu ini tentang memperbandingkan. Akeh wong pintar ilmu tirgamane, banyak sekali orang yang pintar ilmu di dalam ilmu dunia tetapi bodoh ilmu syara agamane. Tetapi walaupun orang itu pintar di dalam ilmu dunia, orang itu bodoh di dalam ilmu perjalanan agama gitu ya teman-teman. Ing haleng ilmu syara fardu hukume awarwi tinimbang ilmu umume. Ing haleng ilmu syara fardu hukume ngawarwi tinimbang ilmu umume. Sing jenengane ataupun yang namanya tingkah mencari ilmu itu adalah sesuatu perjalanan yang dimana perjalanan mencari ilmu itu fardu, seperti apa ngendika dari Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah gitu ya teman-teman. Jadi mencari ilmu itu adalah tingkah perjalanan yang fardu ataupun wajib untuk dilakukan. Ngaweruhi tinimbang ilmu umume, ngaweruhi tinimbang ilmu umume. Kita harus mengetahui daripada ilmu yang sangat banyak ataupun ilmu yang umum gitu. Zaman kowalik barang hak dadi batal, salah dadi bener, haram dadi halal. Zaman kowalik barang hak dadi batal, salah dadi bener, haram dadi halal. Zaman kualik itu yang dimaksud dengan zaman akhir, itu sudah banyak sekali perkara ataupun tingkah-tingkah yang hak itu jadi batil ataupun tingkah yang baik itu menjadi buruk. Salah dadi benar, perkara yang salah itu menjadi kebenaran, dan kebenaran itu menjadi perkara yang salah. Haram dadi halal, perkara yang dimana sifatnya itu haram juga menjadi halal, dan yang halal itu menjadi haram. Itu di zaman akhir, karena zaman akhir ini adalah sudah menjadi zaman kualik. Wanang dadi fardu manang dadi kalah bid'ah dadi sunnah kaya Mu'tazilah. Nah, ini tidak perlu untuk dipahami karena ini sudah terera di kalimat-kalimatnya ya teman-teman. Akeh wong ahli sunnah pengakuane tetapi bid'ah ngamal perbuatane. Banyak sekali orang yang mengaku dari sunnah ataupun sunnah wal jamaah, pengakuannya itu banyak sekali orang yang mengaku dia dari sunnah tetapi
semua amalnya ataupun semua haliyahnya itu tidak seperti orang yang mengaku secara sunnah. Muga-muga Allah maringi hidayah lan maringi terjemah iki manfaat. Semoga ya, ini lagi berdoa sama sonef, muga-muga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah atau memberikan petunjuk bagi kita semua, karena kita adalah orang yang masuk pada zaman kualik ataupun orang-orang yang berada di zaman akhir. Moga-moga Allah maringi hidayah, semoga kita semua dirahmati dan diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan maringi terjemah iki manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan terjemah jurumiyah Jawan yang satu ini agar bermanfaat, agar barokah fiddin wa dunya wal akhirah bagi kita. Oke teman-teman, segitu dulu. Ingat buat teman-teman, jika mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi suatu orang muslim, seorang muslim ataupun muslimah gitu ya teman-teman. Maka dari itu kita harus mau mengaji, mau belajar, mau mencari ilmu, bukan hanya ilmu dunia, tetapi kita juga harus mengetahui ilmu di dalam akhirat. Nah, ilmu di akhirat itu ada di kitab-kitabnya para ulama, yang dimana untuk cara kita membaca kitabnya para ulama, kita harus mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorof. Kenapa kok kita harus mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorof juga? Karena orang yang mempelajari ilmu nahwu dan orang yang mempelajari ilmu sorof, yang dimana sering dikatakan oleh ulama-ulama Jawa itu sebagai ilmu alat ya, sebagai ilmu alat, kita itu harus benar-benar menguasai. Kenapa? Karena di sini tadi juga dikatakan ya, di sini tadi juga dikatakan kang masih orang ngerti bahasa Arab jalaran ora kule no ngaji kitab. Para ulama itu menganggit kitab ataupun menciptakan kitab ya teman-teman. Jadi para ulama itu menulis kitab dengan bahasa Arab, tetapi jikalau kita tidak paham ataupun kita tidak tahu bahasa Arab tersebut dan kita tidak tahu terkib ataupun maknanya, ya otomatis kita tidak bisa mengaji kitab-kitabnya para ulama yang bentuknya, dimana bentuknya itu bahasa Arab ataupun yang sering disebut dengan kitab kuning. Maka dari itu saya membuat channel ini untuk mengetahui ataupun kita belajar bersama mengaji tentang ilmu alat. Saya akan kita akan belajar bersama di kitab Nahwu Jurumiyah Jawan dari bab kalam sampai bab terakhir, yaitu adalah bab maf'ul ma'ah ya teman-teman, karena di sini tidak ada bab makhfudah sampai bab maf'ul ma'ah. Oke. Dan nanti untuk ngaji seterusnya, apakah kita akan menggunakan kitab ini terus? Enggak, tetapi kita akan merujuk kitab-kitab yang lain. Tetapi setelah kitab ini nanti khatam ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin belajar bersama santri ngapak sederhana, silahkan subscribe akun ini untuk membantu perjalanan dari akun santri ngapak sederhana, yang dimana nanti channel ini akan berstorytelling ataupun cerita tentang kita berada di pondok pesantren dan membahas tentang ilmu khususnya di ilmu alat ya. Ini walaupun bagi pemula ini juga sangat penting bagi kita untuk membangun dasar-dasar ilmu nahwu. Oke, buat teman-teman yang ingin belajar silahkan subscribe agar selalu mengikuti, agar selalu bisa belajar dengan akun santri ngapak sederhana.
Oke, dari saya salam hormat, salam sehat selalu bersolawat agar dapat keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba rasakan kenikmatannya, rasakan fadilahnya, belajar selalu, semangat selalu, jangan pernah putus asa. Dari santri ngapak sederhana, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.